Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 Project Based Learning Kimia Medisinal yang berjudul Hubungan Struktur dan Aktivitas Obat Anti Jamur, Anidulafumin, dan Rizafumin. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Adila Putri Ilham. Kemudian ada rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Alicia Adelia Vita. Izin memperkenalkan diri, saya Dea Mutiara Seli. Izin memperkenalkan diri, saya Jacin Alia Desta. Izin memperkenalkan diri, saya Reviandita Zahra. Ini kami akan mempresentasikan yang pertama yaitu latar belakang. Jamur merupakan salah satu mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia. Jamur merupakan makhluk hidup kosmopolitan yang tumbuh di mana saja dengan kehidupan manusia, baik di udara, tanah, air, pakaian, bahkan di tubuh manusia sendiri. Jamur bisa menyebabkan penyakit yang cukup parah bagi manusia. Penyakit yang disebabkan oleh jamur biasanya berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari atau dari konsumsi jamur beracun. Selanjutnya, dalam keadaan normal relatif sedikit spesies jamur yang patogenik. Akan tetapi, pada beberapa keadaan tertentu seperti defisiensi imun atau imunokompromis, beberapa spesies jamur dapat menyebabkan infeksi, terutama pada pasien dengan keadaan defisiensi imun. Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan keadaan imunokompromis antara lain ialah neutropenia, adanya kerusakan pada imunitas seluler dan humoral, perubahan pada saluran fisik, gizi buruk, adanya obstruksi dan perubahan flora bakteri. Secara klinis, infeksi jamur dibagi menurut tempat infeksi dan jenis patogenesisnya. Keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus ialah infeksi jamur sistemik karena dapat meningkatkan angka mortalitas. Selanjutnya, oke. Sebagai negara tropis Indonesia menjadi lahan subur tumbuhnya jamur. Karena itu, penyakit-penyakit akibat jamur seringkali menjangkit masyarakat. Infeksi jamur pada manusia lebih sulit ditangani dibanding dengan infeksi bakteri. Manusia dan jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki kesamaan dalam mekanisme pertumbuhan protein. Berbeda dengan jamur, bakteri merupakan organisme prokariotik yang memiliki mekanisme berbeda dalam sintetis protein dibandingkan dengan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan obat anti jamur telah meningkat, dan pengembangan agen anti jamur menjadi sangat penting untuk mengatasi resistensi yang berkembang terhadap obat-obatan yang ada. Ya. Ada dua agen anti jamur dari kelas echinocandin, yaitu anidulafumin dan rizafumin, di mana digunakan secara klinis untuk mengobati infeksi jamur invasif. Nah, rizafumin sendiri adalah generasi terbaru dari echinocandis yang memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik dan kemungkinan efektivitas yang lebih tinggi. Nah, struktur kimia obat-obatan ini memainkan peran yang sangat penting dalam aktivitas anti jamur mereka. Struktur yang berbeda dari obat-obatan ini dapat mempengaruhi afinitas pengikatan mereka terhadap target biologis, stabilitas pengikatan mereka, dan distribusi mereka di tubuh. Oleh karena itu, perlunya bagaimana sih tahunya antifulamin dan rizafumin ini berinteraksi sangat penting dan dalam untuk mengoptimalkan penggunaan klinis dan pengembangan obat anti jamur di masa depan. Tujuan dari makalah sendiri yaitu untuk mengetahui hubungan struktur dan aktivitas obat anti jamur anidulafumin dan juga rizafumin, dan termasuk sifat fisikokimianya, indikasi, cara penggunaan, dan juga dosis. Selanjutnya yaitu struktur kimia obat anti jamur yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kimia obat anti jamur. Eh, Struktur kimia obat anti jamur utama yang kita bahas yaitu anidulafumin. Selanjutnya yaitu mengenai struktur kimia obat anti jamur. Obat anti jamur yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu struktur dari anidulafumin sebagai obat utamanya dan juga rizafumin sebagai obat barunya. Anidulafumin merupakan obat golongan echinocandin yang digunakan untuk infeksi jamur invasif seperti jamur candida dan aspergillus. Untuk strukturnya bisa dilihat pada gambar yang ada di PowerPoint. Anidulafumin itu memiliki struktur lipopeptida yang kompleks, juga memiliki siklus peptida besar yang mengikat enzim beta 1,313 D-glukan sintetase, dan juga memiliki gugus lipid yang fungsinya untuk meningkatkan kelaratan dan interaksi dengan membran sel jamur. Mekanisme dari anidulafumin yaitu
menghambat sintesis glukan dengan melemahkan dinding sel jamur sehingga menyebabkan kematian jamur. Keunggulan dari obat ini yaitu efektif, spesifik, efek sampingnya minimal, dan rendah resiko interaksi obat. Aplikasi untuk obat ini yaitu untuk infeksi jamur resisten pada pasien imunokompromis. Selanjutnya yaitu struktur dari rezafungin bisa dilihat pada gambar. Rezafungin merupakan obat baru yang dimodifikasi dari anidulafungin, termasuk ke dalam golongan anti jamur ekinokandin dengan struktur lipopeptida yang mirip anidulafungin dengan modifikasi pada rantai lipid dan juga peptidanya. Keunggulannya yaitu lebih stabil dan bioavailable, efisiensinya tinggi dengan spektrum aktivitasnya yang lebih luas, dan juga mengurangi risiko resistensi jamur. Selanjutnya ada sifat fisikokimia dari obat anidulafungin dan obat rezafungin, di mana obat rezafungin ini bersifat lebih hidrofobik dibandingkan dengan obat anidulafungin. Selanjutnya, bentuk sediaannya sama-sama berupa larutan untuk infus, namun obat rezafungin ini dirancang lebih untuk penggunaan intravena. Untuk berat molekulnya, obat anidulafungin ini 1140,2 gram per mol, sedangkan obat rezafungin itu 1292,2 gram per mol. Waktu paruhnya, obat rezafungin ini memiliki waktu paruh yang lebih lama, di mana waktu paruh obat anidulafungin ini berkisar 15 hingga 20 jam, sedangkan untuk obat rezafungin berkisar 80 jam setelah dosis pertama dan 150 jam setelah dosis berikutnya. Selanjutnya, untuk larutan, obat anidulafungin ini praktis tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut organik tertentu. Sedangkan rezafungin ini larut dalam air di atas 150 mg per mili dalam buffer asetat, laktat, dan tris 45 mg per mili. Untuk viskositasnya, rezafungin ini memiliki viskositas yang lebih rendah dibandingkan obat anidulafungin. pH-nya, obat anidulafungin ini berada di rentan 4,0 sampai 6,0, sedangkan obat rezafungin berada di rentang 5,0 sampai 7,0. Stabilitas dari obat anidulafungin ini dia stabil dalam kondisi penyimpanan yang tepat, tetapi harus dilindungi dari cahaya dan kelembapan. Sedangkan untuk obat rezafungin, dia degradasi yang jauh lebih sedikit selama penyimpanan dibandingkan dengan echinokadin lainnya. Untuk indikasi dari obat anidulafungin, obat ini digunakan untuk pengobat kandidemia dan abses intraabdominal, serta peritonitis yang disebabkan oleh infeksi Candida. Selanjutnya, untuk pengobatan kandidiasis esofagus. Selanjutnya, obat ini dapat diindikasikan untuk pasien dengan infeksi jamur yang parah, terutama pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya, obat anidulafungin ini juga dapat direkomendasikan oleh CDC sebagai terapi awal untuk pengobatan infeksi C. auris. Lanjut, indikasi dari obat rezafungin. Ini terbagi menjadi dua, indikasi utama dan infeksi dalam. Indikasi utama dari obat rezafungin ini yang pertama ada candidemia, di mana candidemia ini merupakan infeksi jamur dalam aliran darah yang disebabkan oleh spesies Candida. Kemudian infeksi jamur resisten. Obat ini biasanya digunakan sebagai obat jamur yang resisten terhadap terapi azol. Untuk infeksi dalamnya, obat ini dapat digunakan sebagai osteomielitis sakral dan endokarditis protesik. Selanjutnya ini ada cara penggunaan dan dosis obat anidulafungin. Anidulafungin ini diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah atau intravena. Obat ini hanya boleh diberikan oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Untuk dosis dewasanya, hari pertama yaitu 200 mg intravena, hari kedua dan seterusnya 100 mg intravena per hari. Kecepatan infus intravenanya yaitu maksimal 1,1 mg per menit dengan durasi 14 hari. Untuk dosis pediatriknya, efikasi dan keamanan belum ditetapkan. Lalu untuk berdasarkan kondisi, yaitu kandidiasis esofagus, hari pertama 100 mg satu kali sehari, hari kedua dan seterusnya 50 mg sekali sehari. Durasi pengobatannya yaitu minimal 14 hari dan dilanjutkan setidaknya 7 hari setelah gejala hilang.
Dan untuk kandidiasis yang menyerang darah, organ atau rongga perut, hari pertama 200 mg satu kali sehari, hari kedua dan seterusnya 100 mg satu kali sehari. Durasi pengobatannya hingga 14 hari. Selanjutnya, cara penggunaan dan dosis obat rezafungin. Rezafungin ini diberikan melalui infus intravena. Untuk dosis awalnya, untuk pasien dengan kandidemia dan infeksi kandidiasis invasif, dosis awal yang dianjurkan adalah 400 mg sebagai dosis penguatan. Untuk dosis pemeliharaannya 200 mg sekali seminggu dan durasi pengobatannya bervariasi tergantung pada respon klinis dan hasil kultur, tetapi umumnya berlanjut hingga infeksi teratasi. Lalu berikutnya adalah bentuk sediaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, anidulafungin ini hanya tersedia dalam bentuk sediaan intravena ataupun injeksi karena berat molekul dari anidulafungin ini besar dan bioavailabilitas oralnya yang rendah. Nah, dari sediaan yang disediakan oleh produsen itu harus diencerkan dan harus diberikan dalam waktu kurang dari 24 jam. Berikut adalah gambar dari sediaan anidulafungin. Next. Lalu ke bentuk sediaan rezafungin. Jadi perubahan struktur pada obat rezafungin ini mengurangi degradasi kimia sehingga dia meningkatkan stabilitas dan kelarutannya. Selain itu, rezafungin ini juga memiliki waktu paruh yang lebih panjang sehingga memungkinkan pemberian intravena sekali seminggu serta pengembangan sediaan topikal dan subkutan. Berikut adalah gambar dari bentuk sediaan rezafungin. Lalu kita beralih ke hubungan struktur dan aktivitas. Jadi rezafungin ini adalah analog struktural dari anidulafungin, di mana daerah hemiaminal pada residu ornitin C5 dalam inti siklik ekinokandin digantikan dengan eter aminalkolin. Nah, modifikasi tersebut memberikan stabilitas kimia yang lebih baik, sehingga rezafungin ini memiliki waktu paruh yang lebih panjang dibandingkan dengan anidulafungin, yaitu lebih dari 80 jam setelah dosis pertama dan meningkat hingga sekitar 150 jam setelah dosis kedua ataupun ketiga. Stabilitas ini yang memungkinkan penggunaan rezafungin dengan frekuensi pemberian sekali seminggu, yang meningkatkan kepatuhan pasien dan mempermudah pengelolaan terapi rawat jalan. Boleh di next? Nah, secara mekanisme rezafungin ini seperti anidulafungin, dia menghambat sintesis beta 1,3 glukan pada dinding sel jamur sehingga menyebabkan gangguan integritas, lisis osmotik, dan akhirnya kematian pada sel jamur. Nah, rezafungin ini memiliki aktivitas luas terhadap jamur candida dan aspergillus dengan penetrasi jaringan yang lebih baik, termasuk penetrasi ke abses nekrotik. Struktur pada rezafungin yang dimodifikasi ini memberikan stabilitas yang lebih baik, efikasi anti jamur yang lebih luas, dan profil keamanan yang lebih unggul, menjadikannya inovasi menjanjikan dalam terapi infeksi jamur yang invasif. Selanjutnya bisa dilihat mengenai perubahan gugus fungsi obat utama yang menjadi obat baru. Di sini obat utamanya yaitu anidulafungin dan obat barunya yaitu rezafungin. Terdapat modifikasi pada struktur anidulafungin di obat rezafungin. Bisa dilihat di bagian yang dilingkari oleh lingkaran hijau. Perubahan yang terjadi yang pertama yaitu pada anidulafungin, awalnya hemiaminal itu berada di posisi C5. Gugus hemiaminal adalah gugus yang terdiri dari hidroksil atau OH yang terikat pada amida, senyawa kimia yang mengandung karbon, oksigen, dan nitrogen. Hemiaminal ini berfungsi menjaga kestabilan pada molekul obatnya. Masalahnya, saat hemiaminal berada di posisi C5, yang pertama, obat itu akan mudah terurai. Di dalam tubuh, hemiaminal itu tidak stabil dan rentan terhadap degradasi enzimatik. Kemudian, masalah yang kedua yaitu pembukaan cincin. Ketika gugus ini terurai, cincin molekul obat itu akan terbuka sehingga struktur molekulnya itu mudah untuk rusak. Dan juga yang ketiga mengenai metabolit reaktif. Proses ini menghasilkan zat reaktif atau produk terdegradasi yang dapat merusak jaringan tubuh atau menyebabkan efek toksik pada tubuh. Pada modifikasi yang ada pada obat rezafungin yaitu eterkolin amina di posisi C5. Gugus eterkolin amina menggantikan hemiaminal yang tadinya ada di anidulafungin dengan kombinasi eter, ikatan karbon, oksigen, karbon yang stabil. Dan kolin amina, gugus yang berbasis nitrogen. Gugus ini lebih kuat dan lebih stabil jika dibandingkan dengan hemiaminal. Keunggulan dari modifikasi yang ada pada obat rezafungin dibandingkan anidulafungin yang pertama itu tahan degradasi. Jadi eterkolin amina itu akan lebih tahan terhadap enzim tubuh sehingga molekulnya akan tetap utuh.
Kemudian cincin juga tetap stabil. Struktur cincin obat tidak mudah terbuka sehingga efektivitasnya juga akan tetap terjaga. Dan yang ketiga itu lebih aman karena tidak ada pembentukan metabolit reaktif yang bisa berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya yaitu mengenai efek apa yang terjadi setelah perubahan struktur kimia pada obat. Yang pertama yaitu efeknya pada stabilitas kimia yang lebih baik. Jadi penggantian hemiaminal dengan etherkolin amina itu membuat obat rezafungin itu lebih stabil dan mencegah pembukaan cincin dibandingkan dengan anidulafungin dan juga mengurangi resiko metabolit reaktif dan toksisitas sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua yaitu efeknya pada kelarutan dan bioavailabilitas yang tinggi. Modifikasi rantai samping itu dapat meningkatkan kelarutan dalam air sehingga obatnya lebih cepat diserap tubuh, meningkatkan efektivitas dibandingkan anidulafungin yang hanya bisa diberikan intravena. Kemudian yang ketiga juga durasi efek lebih lama. Waktu paruh lebih panjang memungkinkan dosis mingguan sehingga meningkatkan kenyamanan pasien dan kepatuhan pasien juga. Dan yang keempat itu resiko toksisitasnya lebih rendah karena dia tidak menghasilkan metabolit reaktif, mengurangi efek samping dan juga bisa meningkatkan keamanan saat penggunaan jangka panjang. Selanjutnya yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perubahan kecil dalam struktur kimia obat anidulafungin dan rezafungin, terutama pada bagian rantai samping dan struktur inti, memiliki dampak yang signifikan terhadap interaksi obat dengan target biologisnya. Rezafungin sebagai turunan dari anidulafungin memiliki modifikasi pada struktur kimia yang meningkatkan afinitasnya terhadap target enzim 1,3 beta D-glukan sintetase yang berperan dalam pembentukan dinding sel jamur. Modifikasi ini memungkinkan rezafungin memiliki waktu paruh yang lebih panjang dan memberikan efektivitas yang lebih tinggi dalam mengatasi infeksi jamur invasif. Selain itu, perubahan struktur pada rezafungin juga berperan dalam mengurangi frekuensi pemberian dosis dan meningkatkan ketahanan terhadap degradasi, yang memungkinkan obat ini lebih stabil dalam tubuh dan memperpanjang efek terapeutiknya serta mengurangi kemungkinan resistensi. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami ambil untuk bahan atau sumber materi kami. Sekian dari yang dapat kami sampaikan mengenai hubungan struktur dan aktivitas obat anti jamur anidulafungin dan rezafungin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.